Miss Yuli dan Miss Ika akan memimpin kita dalam devotion pagi ini. Sebelum itu, kita akan naikkan pujian yang berkata, Bapakku datang, ku nyanyi haleluya.
yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali seraya mengucap syukur atas setiap berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan setiap cerita kebenaran firman Tuhan ini dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, bahkan kami bersyukur. Haleluya, amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah,
Tak lama kemudian angin bertiup kencang, perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Sebelum kita menutup ibadah kita akan sama-sama bernyanyi lagu Berdirinya Negeri ini. Sekaligus sebentar kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, terlebih khusus untuk kota kita yang tercinta, agar COVID-19 yang sementara ini masih ada di kota kita, masih ada di negara kita, agar semuanya cepat berlalu. Kita sama-sama akan pujian ini. Ternyata
hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang dalam keadaan dilema Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bangsa kami. Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melalukan semua ini dari bangsa ini Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang dapat kami percayai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih daripadamu Tuhan. Biarlah hujan pemulihan, hujan kesembuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai daripada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan para menteri beserta jajarannya Tuhan. Engkau memberkati semua pejabat-pejabat yang ada di negara kami ini Tuhan, mulai dari pusat, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, hingga ke pelosok-pelosok pedesaan Tuhan. Engkau memberkati Bapa, sebab hanya dari berkat-Mu bangsa kami, bangsa Indonesia mendapat kekuatan dan mendapat kedamaian Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa terlebih khusus untuk kota tercinta kami, kota Tobelo ini Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami ada saat ini. Tuhan, Engkau mengetahui problema yang ada di tempat di kota kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan semua pergumulan kota ini kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetahui, Engkau Tuhan yang dapat, yang sanggup melakukan semua ini daripada kami semua Tuhan. Memberkati Bapak Bupati kami, memberkati Bapak Wakil Bupati kami Tuhan, bahkan memberkati setiap pejabat yang ada di Halmahera Utara ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya kepadamu Bapa, dan kami berdoa juga kepada para medis, kepada para TNI Polri yang ada di kota ini, kota Tobelo Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan terjadi turun atas kehidupan kami semua, dan kami semua dapat melalui dilalukan dari segala sakit penyakit, bahkan terlebih khusus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka Engkau memberkati. Bahkan keluarga kami yang ada di rumah, Papa Mama, Engkau juga memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka. Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua Tuhan, agar kami terhindar dari segala sakit penyakit, terlebih khusus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa bagi setiap para medis yang sudah terkena Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menjadi pengharapan bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi atas kota ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua pergumulan ini kepadamu Bapa, sebab hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami sekarang ini Tuhan. Dan kami berdoa terlebih khusus untuk sekolah ini, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, mulai dari yayasan, mulai dari ketua yayasan Bunda Yani, Bapak Stewa, bahkan setiap kepala-kepala sekolah yang ada di tempat ini.
bagi para guru, bahkan mengontrol setiap apa yang dikerjakan oleh para guru Tuhan. Terima kasih